mata pelajaran Matematika Kurikulum 2013. Kali ini kita akan membahas tentang materi segi 4 dan segi 3. Kompetensi dasar yang ada pada materi kali ini yaitu kita dapat menganalisis, menurunkan rumus, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan segi 4 dan segi 3. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tokoh matematika di dunia. Thabit Ibnu Qurra merupakan matematikawan muslim yang sangat terkenal pada bidang geometri. Salah satu karya yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Decomposition of Ratios atau Komposisi Rasio. Untuk apa sih kita belajar tentang segi 4 dan segi 3? Nah, tanpa kita sadari, ternyata sangat banyak benda-benda bahkan bangunan yang ada di sekitar kita menggunakan konsep bangun datar segi 4 dan segi 3. Sekarang, mari kita pahami terlebih dahulu alasan mengapa benda atau bangunan tersebut dapat dikatakan segi 4 dan segi 3. Segi 4 merupakan bangun datar yang memiliki 4 titik sudut, seperti pada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selain itu, segi 4 juga memiliki 4 sisi, seperti pada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa segi 4 merupakan anggota dari bangun segi banyak atau poligon yang memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi. Nah, sekarang mari kita lihat bersama benda atau bangunan dalam segi 4. Gedung Sate yang berada di daerah Bandung, Provinsi Jawa Barat, memiliki bagian dinding yang berbentuk persegi. Bangun datar persegi memiliki 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Persegi juga memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang terhadap sisi BC, juga sama panjang terhadap sisi CD, dan juga sama panjang terhadap sisi AD. Persegi memiliki 4 sumbu simetri putar, yaitu pada putaran pertama, sudut A menggantikan posisi sudut B. Putaran kedua, sudut A menggantikan posisi sudut C. Putaran ketiga, sudut A menggantikan posisi sudut D. Dan pada putaran keempat, sudut A kembali pada posisi awal. Persegi juga memiliki 4 sumbu simetri lipat, yaitu pada lipatan pertama, sudut A dan sudut B bertemu sudut C dan sudut D. Pada lipatan kedua, sudut A dan sudut D bertemu dengan sudut B dan sudut C. Pada lipatan ketiga, sudut A bertemu dengan sudut C. Pada lipatan keempat, sudut B bertemu dengan sudut D. Pada bangun datar persegi, terdapat 4 sisi yang sama panjang, sehingga untuk menghitung kelilingnya dapat menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sedangkan untuk menghitung luasnya dapat menggunakan rumus sisi dikali sisi. Lapangan sepak bola Stadion Gelora Bung Karno yang berada di Jakarta memiliki bentuk persegi panjang. Pada persegi panjang terdapat 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Persegi panjang juga memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang.
yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi CD, serta sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Persegi panjang memiliki dua sumbu simetri putar, yaitu terjadi pada putaran kedua di mana sudut A menggantikan posisi sudut C, serta putaran keempat di mana sudut A kembali pada posisi awal. Persegi panjang juga memiliki dua simetri lipat, yaitu pada lipatan pertama, sudut A dan sudut B bertemu dengan sudut C dan sudut D. Kemudian pada lipatan kedua, sudut A dan sudut D bertemu dengan sudut B dan sudut C. Pada persegi panjang, terdapat dua sisi berhadapan dan sejajar yang sama panjang, maka persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi lebar. Sehingga untuk menghitung keliling persegi panjang, dapat menggunakan rumus yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk mencari luasnya, dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar. Ketupat hari raya yang dijadikan sebagai makanan ketika hari raya Idul Fitri memiliki bentuk sisi berupa belah ketupat. Pada belah ketupat terdapat 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Belah ketupat juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik, yaitu diagonal yang menghubungkan sudut A dan sudut C, serta diagonal yang menghubungkan sudut B dan sudut D. Pada bangun belah ketupat memiliki 4 sisi, sehingga untuk mencari kelilingnya dapat menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Pada belah ketupat memiliki diagonal-diagonal, sehingga untuk menghitung luas belah ketupat dapat menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Permainan anak-anak di seluruh dunia yang memanfaatkan angin dan berbentuk segi empat yaitu layang-layang. Pada layang-layang terdapat 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Layang-layang juga memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD, serta sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Pada layang-layang terdapat dua diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus, yaitu diagonal yang menghubungkan sudut A dengan sudut C dan diagonal yang menghubungkan sudut B dengan sudut D. Pada layang-layang terdapat 4 sisi, sehingga untuk mencari kelilingnya dapat menggunakan rumus yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Layang-layang memiliki dua diagonal, sehingga untuk mencari luasnya dapat menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tugu Monas yang berada di Jakarta Pusat memiliki bagian dasar yang berbentuk trapesium. Trapesium memiliki 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Trapesium juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Pada bangun trapesium memiliki 4 sisi, sehingga untuk menemukan kelilingnya dapat menggunakan rumus
sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Pada bangun datar trapesium juga terdapat satu pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB dan sisi BC, serta terdapat tinggi trapesium, sehingga untuk menghitung luasnya dapat menggunakan rumus sisi AB ditambah sisi BC dikali tinggi dibagi dengan 2. Penghapus serbaguna yang dapat digunakan untuk menghapus coretan pensil dan pena memiliki bagian sisi yang berbentuk jajar genjang. Pada jajar genjang terdapat 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jajar genjang pun memiliki 4 sisi, di mana 2 pasang sisinya sejajar dan sama panjang, yaitu sisi BC sejajar dengan sisi AD dan sisi AB sejajar dengan sisi CD. Jajar genjang memiliki 4 sisi, sehingga untuk menentukan keliling dari suatu jajar genjang dapat menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sedangkan untuk mencari luasnya dapat menggunakan rumus alas dikali tinggi. Nah, kalian sudah mempelajari tentang segi empat pada hari ini. Apakah kalian sudah paham? Atau justru kalian belum paham dengan materi pada hari ini? Jika kalian sudah paham dengan materi pada hari ini, maka kalian dapat melanjutkan pada materi selanjutnya. Tetapi, jika kalian belum paham dengan materi hari ini, maka kalian dapat mengulangi untuk menonton tayangan video ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa.